Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miskatul Aula dari kelas 4 PBHA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Bu Dosen Ulpah Mas Pupah. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Sebelumnya, dinasti Umayyah itu merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa ini, sistem pemerintahan yang tadinya berupa sistem teodemokrasi diganti menjadi sistem monarki. Selain itu juga, pusat pemerintahan yang tadinya berada di kota Madinah dipindah menjadi di kota Damaskus. Pola pendidikan pada masa dinasti Umayyah ini bersifat desentralisasi, yaitu kajian keilmuan berpusat-pusat di kota-kota, diantaranya kota Damaskus, Kufah, Mekah, Mesir, Cordoba, Basroh, Damsyik, Palestina, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa lembaga pendidikan yang berkembang pada masa dinasti Umayyah ini. Di antaranya yang pertama yaitu Kutab. Kutab dapat diartikan sebagai tempat belajar menulis. Pada masa dinasti Umayyah, Kutab merupakan tempat anak-anak belajar menulis dan membaca, menghafal Al-Quran, dan belajar pokok-pokok ajaran agama. Kemudian yang kedua adalah masjid atau halakoh. Pada masa dinasti Umayyah ini, masjid merupakan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan tingkat tinggi setelah Kutab. Masjid sebagai tempat aktivitas ilmiah termasuk syair, sejarah bangsa dahulu, kemudian diskusi dan pembahasan akidah, terutama sebagai tempat pengembangan ilmu dan pengetahuan keagamaan. Lembaga yang ketiga adalah lembaga pendidikan privat istana. Lembaga pendidikan privat istana ini diperuntukkan bagi orang-orang yang dianggap mampu, terutama orang-orang yang tinggal di kalangan istana. Mereka akan mengundang guru-guru yang berpengalaman untuk mengajarkan bahasa Arab atau mengajarkan ajaran-ajaran agama kepada anak-anak mereka di istana tersebut. Kemudian lembaga yang keempat yaitu Majelis Sastra. Majelis Sastra ini merupakan tempat untuk membahas tentang masalah kesusastraan dan tempat untuk berdiskusi tentang urusan-urusan politik. Jadi materi pendidikannya itu lebih khusus dan lebih cenderung eksklusif. Kemudian yang terakhir adalah madrasah atau universitas. Madrasah atau universitas ini merupakan lembaga pendidikan tinggi pada masa dinasti Umayyah. Di antaranya ada beberapa madrasah: Madrasah Mekah, Madrasah Madinah, Madrasah Basroh, Madrasah Kufah, Madrasah Damsyik, dan Madrasah Fistak atau Mesir. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini merupakan kerajaan Islam yang didirikan oleh Abu Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Pusat kekuasaannya berada di kota Basroh. Pada masa dinasti Abbasiyah ini terkenal sebagai masa perkembangan pendidikan
karena pada masa ini pendidikan berkembang dengan sangat pesat. Di antaranya upaya yang dilakukan adalah produksi buku-buku, kemudian gerakan penerjemahan, dan membangun Bait Al-Hikmah yang merupakan perpustakaan yang berfungsi sebagai pusat pembangunan ilmu pengetahuan. Cabang ilmu pengetahuan yang diutamakan pada masa ini adalah ilmu kedokteran, optika, geografi, fisika, matematika, astronomi, dan sejarah filsafat. Ada beberapa lembaga pendidikan yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah ini. Di antaranya yang pertama adalah Kutab, kemudian pendidikan rendah istana, kemudian toko-toko buku, rumah-rumah ulama, majelis, badiah atau dusun tempat tinggal badui, rumah sakit dan observatorium, perpustakaan, masjid, kemudian Han yang berfungsi sebagai asrama untuk para pelajar yang hendak menuntut ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah Ribat. Ribat itu adalah tempat kegiatan kaum sufi yang ingin menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan mengkonsentrasikan diri untuk ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.